Bukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita awali ibadah ini dengan khotum dan salam yang demikian. Tuhan menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Di tengah setiap kondisi yang telah kita alami selama ini, yang selalu berubah setiap harinya, setiap detik, setiap menit, ada satu hal yang tidak berubah dalam hidup kita, yaitu pribadi Allah. Allah yang setia kepada kita, yang setia dalam segala perkataannya, dalam setiap musim kehidupan kita. Dia menyediakan setiap kebutuhan kita, termasuk kebutuhan utama kita, yaitu anugerah, keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Yang melayakkan kita untuk dapat datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama mengingat kesetiaan Allah di dalam hidup kita dengan menaikkan pujian syukur, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak kesudahan. Yang bernafas menjadi sang raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam setiap hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kami. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kedagingan kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Syukur pada Allah kalau kita di tengah keberdosaan kita dan ketidaklayakan kita, Dia selalu ada di dalam kita. Karunia-Nya melayakkan kita untuk datang ke hadirat-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah, memohon pengampunan, serta memohon kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk hidup seturut jalannya. Mari kita pujikan dengan sayapnya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyangka Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Agus Suliarto. Ya, terima kasih Mbak Anindya untuk waktunya. Kita akan dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Saya sudah dijadikan co-host ya. Iya. Ampun, Pak. Oh iya, mantan nuwun. Ya, kita akan berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Semoga perangkat yang kita gunakan tidak ada kendala untuk WiFi, untuk link Zoom dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih waktu yang indah ini Tuhan menyediakan waktu, Tuhan juga memberi waktu kepada kami masing-masing untuk bersekutu ibadah remaja pada sore hari ini. Ya Bapak, kami datang dengan penuh keyakinan bahwasanya ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan menyertai kami, sehingga nantinya setelah kami selesai mengikuti ibadah ini, bukan menjadi pribadi yang biasa saja, tetapi menjadi pribadi yang bisa menyenangkan Tuhan. Untuk itu ya Bapak, berkenanlah kepada kami, buka mata hati pikiran kami. Demikian juga roh-roh jahat yang senantiasa mengganggu kami, Engkau akan enyahkan. Ya Bapak, waktu sepenuhnya hanya kami serahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, seberapa yang open videonya sedikit ya, enggak apa-apa. Semoga walaupun kamera ditutup bisa mendengar dengan baik. Begitu. Nah, anak-anak, renungan pada firman pada sore hari ini mengambil judul berbahagialah. Ada yang hari ini tidak berbahagia? Harusnya berbahagia ya, seperti Bu Evi itu loh, sering jalan-jalan. Jadi
kelihatan tetap bahagia. Mbak Trias itu juga selalu bahagia. Mbak Anes yang sebentar lagi juga mau punya adik tentunya senantiasa berbahagia. Begitu. Untuk semuanya juga harapannya berbahagia ya. Berbahagia lahir dan batin. Oke, saya akan Di sebelah. share screen. Oke, sudah bisa terlihat ya tentang berbahagialah. Terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bisa minta tolong relawan untuk bisa membacakan. Silakan anak-anak bisa membaca Mazmur 1 sampai 6. Apa perlu ditunjuk? Harusnya enggak. Kalau berbahagia siap ya. Coba siapa ini? Yuk. Anes coba satu, Anes bisa? Bagus, minta tolong dibacakan yang satu. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan penyemooh. Ya, yang kedua, Kaila. Kaila Musa ya. Kaila Musan. Anda bergabung? Pak. Ya, 2 dibaca. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Excel ikut enggak Excel? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oh, enggak ada. Coba yang lain. Meme, Magyu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kemudian 4. Siapa ini anak-anak? Lagi yo yang belum. Sudah dibantu Mbak Anin dia. Monitor. Oke, Mas Daniel. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya. 5. Ini Mas Prima. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Yang terakhir, Mbak Trias. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Iya, terima kasih untuk firman-Nya pada sore hari ini. Jadi pandangan umum tentang kebahagiaan itu seringkali pusatnya hanya untuk pribadi, untuk dirinya sendiri. Seperti orang bersyukur. Nah, bersyukur karena dapat rezeki, dapat nilai bagus, atau dapat hadiah. Kemudian juga ikhlas. Ini juga kadang untuk dirinya sendiri. Ikhlas. Demikian juga sabar, kemudian berprasangka yang senantiasa baik kepada semua orang. Ini adalah pandangan-pandangan umum tentang kebahagiaan. Jadi bahagia seringkali hanya diukur
untuk ukuran pribadi, untuk dirinya. Inilah yang terjadi menurut pandangan umum, secara umum tentang kebahagiaan ini. Nah, menurut kita atau orang Kristen ini bagaimana? Ini saya mengambil dua saja ya, supaya nanti kita dalami bersama-sama. Secara umum pandangan kebahagiaan menurut orang Kristen yaitu adalah orang yang ora rewel, kemudian hidupnya selalu gandul Gusti, jadi selalu kehidupannya diserahkan kepada Tuhan. Nah, kita akan berbicara satu persatu. Ora rewel. Nah, ini ada lagunya, coba kita dengarkan. Kalau bisa ya sambil kita mengikuti untuk bernyanyi, coba. Rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, asyukuri sing dadi berkah. Aku wis gak rewel, sama-sama ya. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Yo, ya. Biyen uripku isone mung ngelu wae, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajeke Gusti Yesus ana jroning ati, uripku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayem tetep teko ing jroning ati, kuwi uripku sing saiki. Pancen beda yen aku ning dalane Gusti, awakku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti,
dadi kesane. Aku wis gak rewel, tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Nah, anak-anak, tadi pertama saya katakan supaya kita itu bisa berbahagia, saya katakan tadi ora rewel. Kemudian dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu inti yang supaya kalian hidupnya bisa bahagia, kita katakan tadi adalah tidak rewel. Karena seringkali kehidupan kita itu berjalannya itu menurut orang fasik. Kemudian yang kedua, kita seringkali berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian yang ketiga, kita seringkali juga duduk bareng-bareng di dalam pencemooh. Padahal dari Mazmur tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita itu tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam pencemooh. Kemudian pengertian dari orang fasik itu seperti apa? Nah, pengertian fasik menurut Alkitab itu adalah yang pertama, tidak mempercayai Tuhan. Itu ada di dalam kitab Ayub 13 ayat yang ke-16. Mungkin sudah ada yang baca karena materi ini sudah saya bagikan 2 hari yang lalu, mudah-mudahan sudah dibaca. Soalnya kalau hari ini kita membaca nanti waktunya bisa sampai jam 9 malam. Jadi kita sambil lari aja memahami. Harapan saya kita belajar sekaligus anak-anak sudah siap dari rumah, sudah belajar begitu. Kemudian yang kedua, orang fasik itu adalah pemarah. Masih tidak kalian selama ini menjadi orang yang pemarah, sedikit-sedikit marah, kemauannya tidak dituruti orang tua marah, kemudian yang tidak sesuai hatinya itu seringkali juga membuat kita marah-marah. Itu orang fasik dari pengertian yang kedua. Kemudian yang ketiga, sombong dan tinggi hati. Nah ini terutama ditunjukkan kalau kita ketemu orang-orang yang levelnya, boleh saya melabeli seseorang itu kalau levelnya di bawah kita, itu kadang-kala menganggap dia itu lemah. Padahal ini Tuhan tidak izinkan. Sama seperti kemarin Pak Agus diutus oleh gereja untuk mengikuti webinar tentang pelayanan gereja terhadap orang difabel. Ternyata kan seringkali kita itu tidak sadar menganggap orang difabel ini orang di bawah kita. Seringkali secara tidak sadar maupun sadar seringkali menganggap itu. Ternyata ini juga termasuk golongan orang fasik. Jadi kita harus menempatkan dia supaya dia itu bisa setara dengan kita. Karena apapun yang ada pada mereka, kalau mereka dipahami, diberi tempat, ternyata mereka juga bisa berbuat, bahkan bisa melebihi kita dengan kekurangannya yang ada. Kemudian orang fasik ini juga penerima suap. Jadi ini dari Amsal 17 ayat 23. Di
Jadi orang-orang fasik itu senangnya menerima suap, kemudian untuk mengubah hukum dan lain sebagainya. Padahal kalau kalian ketahui sekarang pun banyak orang fasik seperti ini. Contoh sederhana, di jalan melanggar, kemudian ada polisi, kadang-kala kita juga terikut arus supaya tidak banyak urusan, ya kadang-kala kita juga memberi suap. Nah, ini kan juga menimbulkan orang akan menerima suap. Itu yang tergolong orang-orang yang fasik. Kalau seperti ini kan jelas ya, berarti orang ini rewel, tidak sesuai dengan apa aturan yang benar, tetapi dia melanggar. Ini yang pertama dari orang fasik. Itu kalau kita bergumul, kita ikut di dalamnya, juga tidak akan bisa bahagia. Kemudian yang kedua, masih berkenaan tadi, yaitu kita seringkali masuk pada orang yang berdosa. Jadi berdiri di jalan orang yang berdosa. Karena yang jelas ya, kalau kita perhatikan bahwa sifat-sifat dosa itu pertama yaitu menular. Menular karena dosa itu maut, menjalar ke semua orang. Kemudian dosa itu bersifat aktif. Ini kejadian seperti di 3:16, kisah Adam dan Hawa. Hawa yang mengajak Adam untuk membujuk makan buah pengetahuan yang Tuhan jelas-jelas larang. Jadi semua boleh dinikmati, dimakan kecuali buah itu. Ternyata iblis atau dosa itu secara aktif menggoda Hawa, kemudian Hawa mengajak Adam itu, sehingga akhirnya kita manusia ini jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang ketiga, dosa itu selalu beraksi dan menggoda. Ini ada aksinya. Ya, kalau tadi aktif, berpikiran aktif, tetapi ini dilakukan. Jadi senantiasa. Mungkin anak-anak di sekitar kalian juga seringkali tergoda, bujuk rayu, dan lain sebagainya. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, sifat dosa ya jelas merugikan. Ini hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kesenangan sesaat. Jadi kita kalau jatuh ke dalam dosa jelas akan rugi. Kemudian yang ketiga tadi, menurut Mazmur tadi, yaitu kita menjadi pencemooh. Nah, ini kalau gambarnya ini nyinyir dulu apalagi kalau tidak segeng atau sekelompok kita. Seringkali kita juga menjadi pencaci, pencela, kemudian pencerca, pengutuk, pencacat, pengkritik. Ini saya ambil dari persamaan arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini ya yang seringkali kita tidak bisa bahagia itu ternyata kita rewel seperti itu. Nah, berikutnya supaya betul-betul kita bahagia, kita yang kedua kita perlu gandul Gusti. Nah, kayak apa toh menggandul Gusti itu? Kita dengarkan lagu ini. Kula amung pracaya. Bisa ikut sama-sama saya? Ora bakal cilaka nanging urip selamina.
Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandong Gusti. Bisa berdiri sama saya? Monggo. Ya, jangan sungkan. Yang penting nyetir sama tuh. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Mana tepuk tangannya? Sama ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Berbahagialah orang yang menggantungkan, mengandalkan Tuhan. Amin. Yang akan diberkati. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Sekali lagi ya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula apa? Belum. Tangan di atas suara kita. Nyanyi dengan penuh keyakinan, bergantung, berharap penuh sama Tuhan. Amin. Gandol Gusti. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Nah, anak-anak, jadi selain orang rewel, kita tidak rewel supaya bahagia tadi, kemudian yang kedua, kita di dalam kehidupan perlu gandul Gusti. Nah, kemudian aplikasinya bahwasanya di dalam kehidupan anak-anak sehari itu ikutlah dengan jalan Tuhan.
Karena jalan Tuhan itu adalah jalan yang menuju kebahagiaan dan jalan yang menawarkan sampai ke tujuan. Nah, seringkali kita terjebak kepada hanya kebahagiaan di dunia. Padahal setelah di dunia, tempat kita itu memang bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak mencari jalan yang mudah atau yang gampang. Apalagi adalah jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, kadangkala memang kalau kita ikut kehidupan di dunia ini secara kasat mata, cara perasaan itu enak, tetapi apakah betul semacam itu orang Kristen hidup? Tentunya tidak. Jadi hiduplah senantiasa dengan tuntunan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang harus kita pegang saat ini yaitu senantiasa minta bimbingan Roh Kudus. Yaitu apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan harus sesuai dengan firman Allah. Untuk itu supaya kalian bisa, maka harus senantiasa mohon bimbingan Rohul Kudusmu supaya berkuasa dalam diri kita, dalam hati kita. Ini dari Ibrani 3 ayat 15. Demikian anak-anak, semoga kalian tetap berbahagia karena firman kali ini mengajak anak-anak untuk berbahagia. Berbahagia bukan berbahagia yang semu, tetapi memang benar-benar bahagia di dunia dan bahagia bersama-sama dengan Tuhan nanti. Kiranya firman ini bisa kita lakukan, bisa untuk koreksi diri kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau ingatkan kepada kami, di usia kami remaja, kami memang perlu berbahagia. Tetapi bahagia yang sejati menurut Tuhan, kami harus hidup tidak seturut dengan orang fasik, orang-orang yang berdosa, kemudian juga orang-orang yang pencemooh. Kami tidak akan rewel, kami tidak akan seperti itu Tuhan. Tetapi kehidupan kami senantiasa selalu gandul Gusti. Jadi setiap saat kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami bisa membawa perubahan, bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahwa kami memang orang Kristen yang kristeni. Ya Bapak, kami mohon firman ini bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tentunya Rohul Kudus-Mu senantiasa menyertai kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, demikian yang bisa kami lakukan ya Bapak. Kami hanya berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman sekalian, sekarang tiba waktunya untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang bisa secara bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jumaat 280 ayat 1 sampai 3.
Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Sekarang tibalah saatnya kita bersyukur dengan persembahan yang dengan dilandasi firman Tuhan menurut Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan diiringi dengan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus bagi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus bagi milikmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan syukur yang telah Kau berikan kepada kami, ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur pada hari ini dapat melayakan kerajaan-Mu di atas, ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menutup ibadah remaja pada sore hari ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan melalui Pak Agus. Semoga firman yang telah diberikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersama-sama marilah kita menerima pengutusan dan berkat yang datang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebelum dari ruang Zoom, boleh on cam yuk, mau jadi foto. Yuk on cam yuk.
Ada Jason nih, Jason Ezekiel, ada Tata, Mbak Krista, Mas Dimas, ada Tisa. Ayo on cam yuk. Terus jangan lupa absen ya teman-teman di chat Zoom, link absennya. Ini ada Ain, ada Kezia, ada Evan, ada Gita. Yuk on cam yuk. Mau di screenshot dulu. Oke, mungkin sambil nunggu on cam, ngingetin buat minggu depan tidak ada ibadah remaja ya teman-teman, tapi ada ibadah ekspresif di gereja juga bisa, live di YouTube juga. Buat teman-teman yang mau ikut live buat teman-teman yang mau ikut di gereja bisa banget datang langsung. Jangan lupa daftar, tapi sudah vaksin ya teman-teman. Nanti di minggu berikutnya, karena minggu pertama dan perjamuan kudus, teman-teman bisa ibadah bersama keluarga, baru kita ketemu lagi di minggu kedua bulan Oktober ya teman-teman. Daftarnya di mana Mbak Iyas? Daftarnya seperti biasa Bu, di form di web gereja di gkjsemarangbarat.id. Di form seperti biasa ya teman-teman. Ya. Oke, yang belum on cam yuk, on cam. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Ampun. Oke. Selamat sore, selamat berbahagia Terima kasih. semuanya. Agus. Terima kasih Dandi. Terima kasih Pak Agus pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus pelayanannya. Terima kasih Danti. Iya, halo ya, Terima kasih Pak.